Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmat Jandiko, channelnya Sobat Kimia. Pada video kali ini Pak Jandiko akan membahas materi penurunan tekanan uap atau yang disimbolkan dengan delta P, ya, tekanan ya. Nah, untuk tekanan uap sendiri definisinya apa? Yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Nah, di sini ada dua gambar ya. Untuk yang gambar A di sini berisi air, keterangannya dilihat yang bawah ya, berisi air. Jadi ini hanya molekul air saja yang ada di dalamnya. Kemudian yang gambar B, bejana B adalah bejana yang berisi air dan NaCl. Jadi yang sebelah kanan larutan garam, yang sebelah kiri adalah berisi pelarut air saja. Kalau yang kanan ada zat terlarutnya. Nah, anggaplah di sini sebagai bejana atau panci ya. Nah, di sini ada tutupnya. Oke, di sini ada tutup ya, anggaplah sebagai tutup. Jadi bejana ini tertutup. Kalau di sini ada kompor, ada dua kompor ya, ada dua tungku. Kemudian dinyalakan, anggaplah ini apinya. Nah, kemudian dibiarkan sampai mendidih. Nah, sampai mendidih. Ya, apa yang terjadi dengan tutup pancinya? Nah, dengan tutup pancinya yang terjadi apa? Pasti tutup pancinya akan terdorong oleh uap air yang ada di dalam bejana ini. Oke, kita lihat gambar A dulu ya. Nah, yang di sini akan terdorong. Oke ya, jadi tutup pancinya akan terdorong oleh uap air. Jadi molekul-molekul air di sini akan menguap. Nah, akan menguap ke atas. Karena di sini tertutup, maka dia akan jatuh lagi. Nah, akan jatuh lagi. Jadi begitu terus siklus ya. Jadi mengalami sirkulasi. Nah, kemudian yang sebelah kanan di sini selain ada molekul air yang di sini ya warna hitam dan merah. Hitam merah ini molekul air. Nah, yang warna ini hitam dan putih ini adalah NaCl. Nah, ini adalah NaCl. Ada NaCl, otomatis NaCl kalau dalam air akan terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, kemudian airnya juga mengalami penguapan. Betul ya, menguap. Nah, otomatis di sini juga akan menekan tutup pancinya. Kalau diumpamakan di sini molekul airnya sama, jumlah airnya sama ya, misalkan di sini sama-sama 1 liter. Oke, sama-sama 1 liter. Sebelah kiri 1 liter, yang sebelah kanan 1 liter. Kira-kira tutup panci yang terdorong oleh uap air dari dalam yang A, gambar A dan B. Nah, yang akan mengalami goyangan atau goncangan yang lebih besar yang mana? Ya. Kalau dibiarkan mendidih sampai blukuduk ya, sampai umup istilahnya, maka tutup panci di sini lama-kelamaan dia akan bergoyang-goyang atau bergerak-gerak. Nah, kira-kira goyangan tutup pancinya besar yang mana? Kuat yang mana? Nah, kira-kira kuat yang mana? Yang gambar A atau gambar yang B? Silakan dipikirkan. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang tekanan uapnya lebih besar adalah yang A. Nah, kenapa yang A? Karena di sini tidak ada pengganggu, tidak ada zat terlarut yang menghalangi molekul H2O untuk menguap. Ya, ingat ya. Jadi air tidak menguap, tidak hanya menguap pada suhu 100 derajat Celcius nunggu mendidih, tidak, tetapi sebelumnya itu juga sudah menguap. Oke ya. Ingat seperti kita menjemur pakaian, suhunya mungkin tidak 100 derajat Celcius ya, suhu sinar matahari,
suhu panasnya tidak 100 derajat Celcius, tetapi air sudah menguap. Nah, yang di sini yang pada bejana A tekanan uapnya lebih tinggi daripada yang B. Artinya tekanan uap pelarut lebih besar daripada tekanan uap larutan karena ada zat terlarut yang menghalangi pelarut untuk berubah fase dari fase cair menjadi gas, karena namanya uap ya, dari fase air H2O liquid berubah menjadi H2O berwujud gas. Oke ya, ingat ya ini ya, dari liquid menjadi gas. Jadi tekanan uap pelarut lebih besar daripada tekanan uap larutan. Nah, kalau pelarut, tekanan uap pelarut itu disimbolkan dengan P derajat. Kalau larutan disimbolkan dengan P saja. Oke ya. Nah, jadi kalau diberi NaCl, diberi garam dapur, maka tekanan uapnya menjadi apa? Turun. Oke ya, lebih besar yang pelarut saja. Kalau diberi zat terlarut, maka lebih rendah tekanan uapnya. Makanya di sini judulnya adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, maka untuk selanjutnya persamaannya bagaimana? Kalau penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P, maka untuk delta P sendiri, delta P sendiri rumusnya adalah P derajat dikurangi dengan P. Oke ya. Bukan P min P derajat, bukan, tetapi P derajat min P, karena P derajat tadi untuk tekanan uap pelarut murni lebih tinggi, lebih besar daripada yang larutan, maka P derajat min P. Oke ya, diingat-ingat, jangan sampai terbalik. Nah, untuk penurunan tekanan uap tadi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh adanya zat terlarut. Nah, dipengaruhi oleh NaCl ya di sini ya. Dipengaruhi oleh adanya zat terlarut, maka delta P di sini sama dengan fraksi mol XZT, fraksi mol zat terlarut dikali P derajat. Oke, zat terlarut karena tadi pengaruhnya ada penambahan zat terlarut. Nah, XZT sendiri sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu XZT sama dengan apa? NZT per NZT ditambah dengan apa? NP. Nah, XZT sama dengan NZT per N larutan, yaitu NZT ditambah dengan NP pelarut. Nah, untuk P, untuk mencari P tekanan uap larutan, yaitu XP pelarut dikali P derajat. Oke ya. Nah, untuk XP sendiri, maka NP per NP plus NZT. Oke. Jadi yang di atas yang diminta P, yang atas P, ZT, ZT. Delta P penurunan tekanan uap, P derajat tekanan uap pelarut, P tekanan uap larutan, XZT fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol pelarut. Oke ya. Nah, satuannya milimeter Hg bisa pakai ATM, cm Hg juga bisa. Yang penting harus sama ketiganya satuannya. Nah, di sini ada hukum Raoult yang menemukan Bapak Raoult ya. Jadi untuk tekanan uap suatu komponen itu bergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Oke ya. Tekanan uap suatu komponen ya bergantung pada fraksi mol komponen tersebut. Jadi berbanding lurus dengan fraksi mol ini, fraksi mol. Ya, jadi hubungannya dengan fraksi mol di sini. Oke, semoga bermanfaat untuk penurunan tekanan uap. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa ketiga rumus ini hanya berlaku untuk apa? Untuk larutan non elektrolit. Nah, hanya berlaku untuk larutan non elektrolit. Nah,
Jadi rumus ini hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit. Walaupun tadi saya memberi contoh larutan elektrolit ya, garam, tetapi rumus ini berlaku untuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit pada video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.